Setelah mendengar ini, manajer Choki tersenyum canggung dan berkata, "Hahaha, aku tidak bisa menyembunyikannya dari tatapan tajammu. Aku meneleponmu karena aku ingin meminta bantuanmu. Aku ingin melihat apa kau dapat membantuku menemukan beberapa tiruan yang sangat realistis. Semakin otentik, semakin baik." Alvin tertawa dan berkata, "Siapa yang kamu coba tipu?" Manajer Choki ragu-ragu dan berkata, tidak, aku hanya ingin mengumpulkan beberapa. Aku tidak mampu membeli yang asli, jadi aku hanya membuat beberapa tiruan." Alvin berkata dengan nada yang sangat serius, "Manajer Choki, izinkan aku memberitahumu, aku bekerja dengan Tuan Johan. Tuan Johan selalu sangat menghormati Nona Linda Suteja. Jika kamu berani melakukan apapun di toko Linda Suteja, itu akan sia-sia. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sebelumnya." Manajer Choki berkata dengan tergesa-gesa, "Oh, Alvin, kau benar-benar salah paham. Meskipun aku tidak mampu, aku berada di toko barang antik dan aku sangat tulus. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang akan merugikan toko barang antik? Ini masalah yang menarik bagi Linda Suteja." Setelah mengatakan itu, manajer Choki tidak berani merahasiakannya lagi dan berkata dengan cepat, "Saudara Alvin, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Aku memintamu untuk menemukan sesuatu karena aku bermaksud menipu Rudy dari toko barang antik. Orang ini sudah lama hilang, dan hari ini dia tiba-tiba kembali ke jalan antik. Dia juga bilang ingin membuka toko dan berbisnis. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin dia berkeliaran di depan tokoku. Aku ingin dia keluar dari sini secepat mungkin demi kedamaian dan ketenangan." Petik 2. Rudy, gumam Alvin pada dirinya sendiri. Dia secara alami memiliki ingatan yang mendalam tentang Rudy. Dia tahu bahwa Rudy memang memiliki dua keterampilan, tapi ketika dia memikirkan Rudy, yang terlintas di benaknya bukanlah kemampuan pribadi Rudy, tapi Rudy itu telah menamparkan Chandra Haris, ayah mertua Tuan Renza. Berdasarkan pemahaman Alvin terhadap Chandra Haris yang pastinya masih membenci Rudy di dalam hatinya, jika dia benar-benar diberi kesempatan untuk membalas tamparan di wajahnya, mungkin Chandra Haris akan memiliki kesan yang lebih baik terhadapnya. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah mertua Tuan Renza. Jadi, mencari peluang untuk membangun koneksi pasti akan bermanfaat. Memikirkan hal ini, Alvin segera berkata, "Karena kamu mengatakan yang sebenarnya, aku harus memberimu wajah ini, dan aku sudah lama tidak menyukai Rudy. Jadi, awasi dia dulu untuk melihat kapan dia akan membuka toko. Katakan padaku kapan dia membuka toko, dan aku akan datang dan menemuinya langsung." Saat ini, di Villa Kelas 1 Andara, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang benar-benar menikmati makan malam keluarga yang mewah untuk pertama kalinya. Tama dan Alena tidak pernah bertengkar, namun Chandra Haris dan Rika kerap saling mengejek dan bertukar kata dingin di meja makan, membuat suasana di meja selalu tegang dan canggung. Namun kali ini, mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Yang lebih penting lagi, mereka tidak lagi saling membenci, dan suasananya cukup harmonis. Rika juga mengubah perilakunya yang mendominasi dan arogan di masa lalu. Dan bahkan seringkali Chandra Haris membawakan makanan ke meja makan, membiarkannya makan ini dan mencoba itu, bertingkah laku seperti istri yang baik dan ibu yang penyayang. Adapun Chandra Haris, dia selalu memandang rendah Rika dengan berbagai cara di masa lalu. Dan dia akan selalu meratapi dalam hatinya karena dia terkenal sepanjang hidupnya. Namun sayang sekali pria baik seperti dia tidak memiliki istri yang baik. Namun kini dia sudah benar-benar pasrah dengan nasibnya. Dengan burung seperti dia, wajar jika Reni meremehkannya.
dan Rika masih bisa mengikutinya dengan sepenuh hati, itu sudah cukup bagus. Oleh karena itu, sorot matanya saat memandang ke arah Rika tidak lagi mengandung rasa jijik dan hina yang tidak bisa ia sembunyikan di masa lalu, tapi malah sedikit lebih lembut dan menyentuh. Usai makan malam, Rika yang paham dengan kebiasaan Chandra Haris berkata bahkan sebelum dia bangun, "Alena, bantu ibu membersihkan dapur sebentar lagi. Aku akan membuatkan sepoci teh untuk ayahmu dulu. Dia suka minum teh setelah makan malam." Alena terkejut, lalu berkata dengan cepat, "Oke, baiklah Bu. Meja makan tidak perlu diurus, aku akan membersihkannya." Chandra Haris, yang sedang duduk di kursi, tercengang. Rika secara pribadi membuat teh, bagaimana ini bisa menjadi perlakuan yang layak diterimanya? Jadi, dia segera berdiri dan berkata, "Sayang, tolong berhenti bekerja terlalu keras. Aku akan membuatnya sendiri nanti." Rika mau tidak mau berkata, "Kamu baru saja selesai makan dan duduk sebentar sebelum bangun. Aku akan membuatkan teh untukmu dan membawanya ke meja kopi di ruang tamu dan akan memanggilmu." Setelah mengatakan itu, dia keluar dari dapur. Chandra Haris menatap punggungnya dan hampir meneteskan air mata. Dia memandang Tama dengan tidak percaya dan kemudian melirik Rika yang sedang berjalan keluar dapur. Ekspresinya mungkin menanyakan Tama apa dia sedang bermimpi. Tama juga kagum dengan apa yang dilihatnya. Tampaknya ibu mertuanya benar-benar akan mengubah seluruh keberadaannya. Sambil menghela nafas, ia segera berdiri dan membantu istrinya membereskan meja makan. Alena buru-buru berkata, "Suamiku, ibu tidak mengizinkan ayah bekerja, jadi jangan menghubungiku. Duduk saja dan istirahat sebentar, dan aku akan mengurusnya." Tama tersenyum dan berkata, "Kamu baru saja kembali dari semua kerja keras. Bagaimana aku bisa duduk dan melihatmu bekerja?" Chandra Haris di samping mendapatkan kembali ketenangannya dan hanya bisa menghela nafas. Orang bilang semuanya baik-baik saja jika keluarga harmonis. Aku tidak memahami atau merasakannya sebelumnya, tapi sekarang aku benar-benar merasakannya. Sungguh menyenangkan memiliki rumah yang harmonis tanpa pertengkaran, perselisihan internal, dan penyegaran standar. Suasana kekeluargaan seperti ini membuat orang-orang tertawa terbahak-bahak. Tapi ketika mereka kembali ke rumah, semua orang sangat bahagia sehingga mereka tidak bisa berhenti berbicara lebar-lebar. Saat Alena melihat Rika keluar, dia berbisik dengan wajah serius, "Ayah, terima kasih kepada Tama karena telah membantumu memuluskan segalanya hari ini. Sebaliknya jika ibu tahu bahwa dia berada di pusat penahanan saat itu, kamu bahkan pergi ke bandara untuk menjemput Bibi Reni dan membawanya pulang untuk makan malam. Aku takut memikirkan konsekuensinya." Chandra Haris sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan tanpa sadar melihat keluar restoran. Melihat Rika belum masuk, dia merendahkan suaranya. Dia berkata pada Alena dengan suara gugup, "Alena, demi keharmonisan keluarga kita, kamu harus menyimpan semua itu di hatimu. Semuanya adalah versi yang dikatakan Tama. Apa kamu mengingatnya?" Alena mengerutkan bibirnya dan bergumam, "Demi keharmonisan keluarga, aku pasti tidak akan memberitahu ibu. Tapi kamu harus mengetahuinya di dalam hatimu dan jangan pernah melakukan hal seperti itu lagi di masa depan." Chandra Haris mengangguk berulang kali dan berjanji, "Jangan khawatir, ayah tidak akan melakukannya lagi." Saat dia selesai berbicara, ponsel di atas meja tiba-tiba berdering. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa penelepon itu sebenarnya adalah Alvin. Dia sedikit terkejut dan bergumam, "Ini sungguh mengejutkan. Bocah ini, Alvin, sudah lama menghindariku. Mengapa dia berinisiatif meneleponku hari ini?" Tama juga sedikit terkejut. Biasanya,
Alvin meninggalkan jalan antik untuk membantu Johan mengurus bisnis di jalan. Dan tidak memiliki kontak dengan ayah mertuanya. Mengapa dia meneleponnya saat ini? Meski Chandra Haris bingung, dia tetap mengangkat telepon dan menekan jawab. Di ujung lain telepon, Alvin berkata dengan hormat, "Presdir Chandra Haris, ini saya, Alvin. Apa Anda ingat saya?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.